Selamat malam, perkenalkan nama saya Martina Slamur, NIM 2018-43056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Materi yang saya bawa adalah sejarah perkembangan bumi. Bumi terbentuk menjadi tahun lalu, tetapi permukaan bumi telah banyak mengalami proses perkembangan dan perubahan sepanjang masa. Bumi adalah sebuah planet bumian yang artinya terbuat dari batuan berbeda dibandingkan gas raksasa seperti Jupiter. Cabang ilmu ini menggunakan gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi untuk membentuk suatu pengertian kuantitatif dari lapisan-lapisan bumi ilmu kebumian melalui berkembang sejak periode awal sains. Teori yang berkembang pun sangat variatif pada tiap-tiap periode. Tentunya perkembangan tersebut lebih ke arah yang rasional dan memungkinkan difahami oleh masyarakat yang ada pada tiap periode. Yang pertama adalah periode parasains antara zaman purbakala sampai dengan 1550. Pada periode parasains manusia belum berpikir mengenai awal terbentuknya bumi, dari mana bumi berasal, ataupun kapan bumi ini terbentuk. Perkembangan berasal pengetahuan mengenai bumi pada periode ini masih seputar bentuk-bentuk bumi yang dikemukakan atas dasar pemikiran yang sederhana pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Aristoteles mengumumkan teori geostretris bumi sebagai pusat tata surya, yang kemudian di awal abad ke-2 Claudius Ptolemy juga mengungkapkan teori tersebut. Sedangkan sekitar tahun 310 sampai dengan 230 Martiracus mengajukan teori heliosteriis, matahari sebagai pusat tata surya, yang kemudian Copernicus juga mengungkapkan teori tersebut pada abad ke-15. Pada awal sains 1550 sampai dengan 1800, pada periode ini merupakan periode awal manusia berpikir mengenai dari mana dan bagaimana proses bumi ini terbentuk. Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Pada tahun nebula adalah kabut yang terdiri dari gas dan partikel-partikel angkasa. Kemudian ahli matematika terkenal pada Prancis Simon de Laplace mengusulkan teori yang hampir sama teori Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau disebut nebula. Periode fisika klasik 1800 sampai dengan 1900 yang dikemukakan oleh Chamberlin dan Moulton. Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal pada suatu ketika. Matahari asal ini dideteksi oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat tenaga penarikan matahari asal tadi terjadilah ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembung dan membeku sebagai benda-benda yang padat, disebut planet emissional. Planet esimal ini dalam perkembangan menjadi planet-planet, dan salah satunya adalah planet bumi kita. Pada dasarnya proses teoris terjadi planet-planet dan bumi dimulai dari benda berbentuk gas yang bersuhu sangat panas. Kemudian karena proses waktu dan berputaran cepat, maka terjadi pendinginan yang menyebabkan pemedatan pada bagian luar. Adapun tubuh bumi bagian dalam bersuhu tinggi. Berikutnya adalah
periode fisika modern pada tahun 1900. Saat ini teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas ini dikemukakan oleh James dan Jeffries pada tahun 1917, yakni bahwa sebuah binatang besar mendekati matahari dalam jarak pendek sehingga menyebabkan matahari terjadi pasang surut pada tubuh matahari saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi ukurannya sangat kecil. Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi, 60 kali radius orbit bumi. Yang berikutnya adalah teori bintang kembar, dikemukakan oleh seorang ahli astronomi R.A. Lyttelton sekitar tahun 1930. Menurut teori ini bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpian-serpian kecil sehingga banyak material yang terlampar. Yang berikutnya adalah teori dentuman besar, Big Bang teori 1972. Teori ini berdasarkan jenis asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Adanya reaksi ini menyebabkan massa tersebut meledak hebat. Massa tersebut kemudian mengembangkan dengan cepat menjauhi pusat ledakan karena adanya gravitasi, maka bintang yang paling kuat gravitasi dan menjadi pusat dari berbagai teori yang dikemukakan para ahli kebanyakan ilmuwan mendukung teori dentuman bersama. Menurut mereka, ledakan besar tersebut merupakan awal terbentuknya alam semesta. Berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuk bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Yang berikutnya adalah perkembangan ilmu kebumian. Dalam perkembangan planet bumi terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuknya seperti sekarang ini. Ada 3 tahap dalam proses pembentukan bumi. Awalnya, bumi masih merupakan planet homogen dan perbedaan unsur. Pembentukan berlapisan struktur bumi yang diawali dengan terjadinya diferensiasi material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya lebih ringan dan yang bergerak ke permukaan. Yang berikutnya adalah geologi. Mempelajari geologi lapisan bentuan dari kulit bumi atau litosfer dan perkembangan sejarah. Cabang utama dari ilmu ini adalah mineralogi, petrologi, geokimia, planeontologi, stratigrafi, dan sedimentologi. Yang berikutnya adalah geofisika, mempelajari sifat-sifat bumi seperti bentuk bumi, reaktivitas terhadap gaya, serta medan potensial bumi, medan magnet dan gravitasi. Geofisika bumi menyelidiki interior bumi seperti ini: mantel bumi dan kulit bumi serta kandungan-kandungan alaminya. Yang berikut adalah geodesi, ilmu tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi dan dasar laut. Yang berikut adalah ilmu tanah, mempelajari lapisan terluar kulit bumi yang terlibat dalam proses pembentukan tanah atau proses pembentukan tanah. Disiplin ilmu antara lain adalah edafologi dan pedologi. Yang berikutnya adalah struktur bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sapura yang berarti lapisan hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau glacier, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Yang berikut adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi. Dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km
km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km. Dari atas permukaan bumi, atmosfer tersusun atas beberapa lapisan yang dinamai menurut fenomena yang terjadi di lapisan tersebut. Transisi antara lain, lapisan yang satu dengan yang lain berlangsungan bertahap. Studi tentang atmosfer bermula-mula dilakukan untuk memecahkan masalah cuaca fenomena pembiasan, sinar matahari saat terbit dan tenggelam, serta kelap-kelip bintang. Yang berikut adalah biosfer, adalah bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan pada proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luas menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer atau bentuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Bumi hingga sekarang adalah satu-satunya tempat yang diketahui adalah satu-satunya yang dianggap telah berlangsung lama sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun di usia bumi. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.